Pada saat ini saya akan memeragakan pemeriksaan fisik abdomen terhadap anak. Untuk itu kita perlu mengetahui tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah ada gangguan pada sistem dari abdomen anak. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah anamnesis, kemudian inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, sebelum kita mulai pemeriksaan, ada baiknya kita mengetahui garis-garis ail yang ada untuk mempermudah proses pembelajaran kita dan pemeriksaan nanti. Garis-garis ail tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sesudah itu, mari kita lanjut. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Ali, saya dokter yang sedang bertugas pada saat ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Tony, dok. Dengan adik siapa, Pak? Oh iya, ini dengan adik Putri. Oh baik. Jadi adik Putri sakit apa, Pak? Iya, dok. Ini katanya adik Putri sakit perut. Oh, sakit perut ya, Pak. Baik. Bapak, sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh adik Putri, nantinya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut atau pemeriksaan fisik abdomen kepada adik Putri. Nah, nanti mungkin adik Putri akan merasa kurang nyaman, tapi Bapak tidak usah khawatir karena prosedur yang akan saya laksanakan serta alat-alat yang akan digunakan nanti semuanya dalam keadaan steril. Perlu Bapak ketahui juga bahwa untuk identitas pasien dan hasil pemeriksaan nanti semuanya merupakan rahasia ke dokter. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, saya mengerti, Pak. Baik Bapak, sebelum dimulai pemeriksaan apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Oh, sudah tidak ada yang ingin saya tanyakan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk adik Putri, silakan bisa menempati meja pemeriksaan. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada APD dan yang kedua adalah stetoskop anak. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita lanjut sebelum pemeriksaan melakukan cuci tangan. Untuk cuci tangan harus mengikuti kriteria dari WHO, yaitu 6 langkah dan menggunakan sabun sambil dilakukan di bawah air yang mengalir. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, sebaiknya kita menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan jangan lupa untuk memakai sarung tangan. Setelah mencuci tangan dan menyiapkan alat dan bahan, kita akan memulai pemeriksaan. Yang pertama adalah inspeksi. Pasien tidur terlentang, kemudian kaki sedikit ditekuk agar otot abdomen relaksasi. Kemudian kita inspeksi. Yang kita inspeksi di sini adalah ukuran dan dinding perut. Kemudian kita inspeksi bentuk perut. Dan kita inspeksi apakah adanya gerakan-gerakan dari dinding perut yang abnormal. Selanjutnya kita masuk ke auskultasi. Untuk auskultasi ini, untuk mendengar apakah terdapat bising usus abnormal pada anak, untuk menilai apakah ada suara peristaltik yang tidak normal, dan untuk mendengar apakah terdengar bising seperti bruit. Jadi untuk auskultasi ini, pertama-tama kita auskultasi di 9 regil. Nah, sesudah itu ada gejala khas yang mungkin muncul pada hipertensi. Kalau misalnya kita melakukan auskultasi di bagian posterior abdomen, itu akan terdengar di bagian ginjal posterior abdomen akan terdengar bunyi bising seperti bruit. Itu menandakan terjadinya konstriksi pada salah satu arteri renalis. Selanjutnya kita pindah pada perkusi. Nah, selanjutnya untuk perkusi kita akan perkusi di 9 regil dari abdomen. Nah, jadi normalnya untuk perkusi abdomen ini semuanya akan terdengar timpani. Selanjutnya kita akan memperkusi batas atas dan bawah hepar. Kita perkusi untuk menentukannya yaitu dari linea clavicularis, menentukan batas atas. Akan terdengar sonor, kemudian pada hepar akan terdengar redup, kemudian dari bawah kita ketuk timpani, 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 kemudian pada
ditemukannya hepar akan berbunyi pekak. Selanjutnya di bagian hepar yang lain kita mulai dari linea sternalis, mid sternalis. Timpani, timpani, timpani. Kemudian kita bisa menemukan batas dari hepar. Normalnya pada ukuran 6 sampai 12 cm. Selanjutnya melakukan palpasi untuk menentukan apakah adanya asites. Ada pemeriksaan yang disebut dengan shifting dullness. Shifting dullness ini dimulai dengan mempalpasi dari bagian tengah ke arah lateral. Akan terdengar bunyi timpani, dan apabila adanya asites akan berubah menjadi redup. Nah, setelah terdengar bunyi redup dari bagian lateral, memiringkan posisi pasien. Tujuan dari pemiringan ini agar cairan atau asites tersebut akan mengikuti gravitasi dan berpindah tempat. Setelah kita perkusi kembali, maka daerah yang tadinya redup akan menjadi timpani karena cairan asites telah pergi ke bagian bawah. Sudah itu kita perkusi lagi, yang tadinya sudah menjadi timpani kembali akan menjadi redup kembali. Itulah yang disebut dengan pemeriksaan shifting dullness positif. Selanjutnya untuk palpasi. Sebelum melakukan palpasi, sebaiknya tangan digosok-gosokkan terlebih dahulu agar menjadi lebih hangat. Kemudian kita bisa memulai palpasi di 9 regio. Nah, untuk palpasi ini palpasi dengan perlahan. Dan untuk pasien anak, kita akan melihat mimik dari pasien. Palpasi 9 regio. Kemudian lihat mimik pasien. Nah, dalam palpasi ini kita selain melihat apakah ada nyeri tekan atau nyeri lepas, kita juga dapat meraba apabila di abdomen terdapat massa yang abnormal. Selanjutnya untuk palpasi khusus untuk hati, kita bisa mempalpasinya, yaitu pada saat melakukan penekanan, pasien melakukan inspirasi. Bisa adik tolong tarik nafas, kita tekan, tarik nafas, tekan, tarik nafas adik, kita tekan. Nah, kemudian pada saat melakukan palpasi, yang kita nilai itu adalah konsistensinya, apakah kenyal atau keras, tepinya tajam atau tumpul, apakah terdapat nodul-nodul atau terdapat massa abnormal di hati. Kemudian yang paling penting adalah menilai apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya palpasi untuk limpa. Nah, untuk palpasi limpa ini sudah ada garis imajinernya, yaitu garis Suffner. Kita akan melakukannya dengan cara tersebut, yaitu mempalpasi limpa dimulai dari daerah sias. Kemudian terdapat 8 titik imajiner di sini. Kemudian hasil pelaporannya ialah S1, S2, S3, S4 hingga S8. Jadi caranya adalah mempalpasi dimulai dari titik ke-8, kita naik ke atas. Nah, kemudian dapat dilaporkan kira-kira di titik Suffner berapa limpa dapat teraba. Selain itu, apabila untuk garis Suffner telah melewati 5, itu dapat juga dilaporkan dengan berapa sentimeter dari bawah arcus costa. Normalnya limpa itu tidak dapat diraba. Nah, dalam palpasi limpa tersebut, kita akan menilai apakah adanya nyeri tekan pada limpa, bentuk limpa, dan apakah adanya temuan abnormal lain yang ada pada limpa. Selanjutnya kita akan mempalpasi ginjal. Palpasi ginjal ini ada pemeriksaan yang disebut dengan Balateman test atau tes Balateman. Jadi untuk pemeriksaan ini, tangan kiri berada di bawah costovertebra ke-12, kemudian tangan kanan berada di bagian regio kanan atas. Kemudian memberikan pasien menarik nafas, kemudian memberikan penekanan dari atas dan bawah. Kemudian kita akan merasakan massa dari ginjal tersebut. Kita akan menilai konsistensinya, apakah ada nodul-nodul. Selanjutnya untuk pemeriksaan terhadap ginjal sebelah kiri masih tetap sama, pemeriksa di bagian kanan. Untuk tangan kiri tetap berada di bagian bawah, bagian posterior abdomen, ginjal. Kemudian tangan kanan dari bagian atas. Memberikan penekanan
Kemudian melihat ekspresi pasien, apakah adanya ekspresi merasakan nyeri. Kemudian sama kita akan menilai konsistensi dari ginjal tersebut. Selanjutnya untuk menguji nyeri ketok ginjal. Selanjutnya pemeriksaan nyeri ketok ginjal ini untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri pada ginjal. Nah, untuk posisinya yaitu pasien duduk, kemudian salah satu tangan sebagai tumpuan. Untuk satu tangan diletakkan di sudut costovertebra, kemudian satu tangannya lagi memberikan pukulan atau ketukan. Kemudian melihat ekspresi pasien apakah adanya nyeri atau tidak. Sesudah itu menyampaikan kepada pasien, dapat menggunakan pakaian kembali dan pemeriksaan sudah selesai, saya akan mencuci tangan saya kembali.